Anda kembali bersama kami di Berita Utama. Konflik bersenjata antara Israel dan Iran kini berubah menjadi krisis global setelah Amerika Serikat memutuskan menggempur 3 situs nuklir Iran pada Minggu dini hari. Amerika Serikat berdalih keterlibatannya dalam konflik Israel-Iran adalah upaya mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir. Sementara Amerika menyebut serangannya terhadap 3 situs nuklir Iran sebagai keberhasilan militer yang spektakuler. Iran justru meresponnya dengan menyebut Amerika telah memulai perang berbahaya dengan Iran. Pada Minggu dini hari, Amerika Serikat menyerang 3 fasilitas nuklir Iran, yakni Fordo, Natanz, dan Isfahan. Dari rekaman yang dirilis pasukan pertahanan Israel, terlihat kerusakan bangunan fasilitas nuklir Iran di Isfahan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahkan mengklaim satu di antara situs nuklir Iran telah lenyap. Serangan ini tak main-main karena Trump sampai harus mengerahkan senjata bom penghancur bunker yang mampu menjangkau fasilitas nuklir Iran yang berada di bawah tanah. Tiga fasilitas nuklir Iran menjadi target pengeboman militer Amerika Serikat. Apa spesialnya ketiga situs tersebut hingga Amerika Serikat menyerang? Kita akan bahas satu persatu, saudara. Natanz merupakan kompleks pengayaan terbesar di Iran dan menjadi pusat utama program nuklir Iran. Situs ini terdiri dari ruang-ruang sentrifugal yang luas dan beberapa diantaranya berada di bawah tanah. Selanjutnya Isfahan merupakan pusat penelitian dan produksi nuklir yang penting karena mencakup fasilitas konversi uranium dan pabrik fabrikasi bahan bakar. Tempat ini memainkan peran penting dalam menyiapkan bahan baku untuk pengayaan dan penggunaan reaktor. Dan terakhir, Fordo dianggap sebagai salah satu fasilitas Iran yang paling dibentengi karena terletak 80 sampai 90 meter di bawah tanah di daerah pegunungan. Israel sebelumnya menghindari serangan ke Fordo dalam perang tersebut karena kekurangan amunisi yang mampu menembus kedalaman lokasi tersebut. Saat menyerang fasilitas nuklir Iran, Amerika mengerahkan kekuatan militer paling mutakhirnya, yakni 6 pesawat pengebom siluman B-2 Spirit dan puluhan rudal Tomahawk. Pesawat B-2 Spirit merupakan pesawat pengebom jarak jauh, diklaim punya kemampuan menembus pertahanan udara musuh yang paling canggih. Di bagian perut pesawat B-2 mampu membawa berbagai jenis bom, baik konvensional maupun nuklir, serta peluru kendali udara permukaan hingga lebih dari 20 ton. Dalam penyerangan situs nuklir Iran, pesawat B-2 Spirit membawa bom GBU-57A/B. Bom ini memiliki bobot 30.000 pon yang dikenal sebagai penghancur bunker. Bom ini diyakini sebagai satu-satunya senjata yang mampu mencapai fasilitas yang terkubur dalam. Pesawat B-2 Spirit hanya dioperasikan secara eksklusif oleh Angkatan Udara karena teknologi tingginya yang sensitif dan rahasia. Iran melalui kantor berita resminya IRNA membantah bahwa Amerika Serikat telah menghancurkan pusat nuklirnya. Iran bilang tidak ada serangan dan tak ada ledakan besar, juga tak ada tanda-tanda kontaminasi di lokasi nuklir baik di Isfahan, Fordo maupun Natanz setelah Amerika Serikat melancarkan serangan udaranya. حرکتی که رژیم صهیونیستی انجام داد و دولت جنایتکار آمریکا هم بامداد امروز انجام داد برای اولین باره که در تاریخ انجام میشه. البته میخوام عرض بکنم که ما با توجه به تمهیداتی که از پیش بینی کرده بودیم، برنامه‌ریزی هایی که شده بود برای اینکه ایمنی و سلامتی مردم عزیزمون حفظ بشه، اقداماتی رو انجام داده بودیم که الحمدلله حتی با این حمله جنایتکارانه هم ما هیچ گونه آلودگی پرتویی و یا تشعشعات هسته‌ای خارج از سایت هامون نداشتیم و مردم بدون نگرانی میتوانند در اطراف سایت به زندگی عادیشون ادامه بدن. Sementara itu, saudara, Korps Garda Revolusi Iran menyatakan telah meluncurkan 40 rudal ke wilayah Israel sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat ke situs nuklir Iran. Sebagian rudal yang diluncurkan adalah rudal terbesar Iran, yakni Horam Shaher 4. Iran menyatakan rudal Horam Shaher 4 dapat membawa beberapa hulu ledak sekaligus. Iran mengklaim rudal presisi tinggi ini punya daya rusak yang dahsyat dengan jangkauan hingga 2.000 km dan bisa dibawa hulu ledak
seberat 1.500 kg. Iran juga bilang rudal Horam Shaher 4 ini baru digunakan pertama kali dalam perang melawan Israel. Tampak sejumlah bangunan di Israel tengah luluh lantah akibat serangan Iran. Tampak juga tim evakuasi tengah mencari korban di antara puing bangunan yang runtuh. Serangan ini terjadi beberapa jam setelah sekutu terdekat Israel, Amerika Serikat, menyerang 3 situs nuklir di Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menyampaikan pidato di Gedung Putih pada minggu lalu sesaat setelah mengonfirmasi serangan terhadap 3 situs nuklir di Fordo, Natanz, dan Isfahan. Trump mengatakan serangan mendatang terhadap Iran akan jauh lebih besar jika tidak ada kesepakatan perdamaian. Trump juga berterima kasih kepada Benjamin Netanyahu karena sudah bekerja sama sebagai tim. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. Usai serangan Amerika Serikat ke situs nuklir Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengucapkan terima kasih kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Perdana Menteri Israel menyebut Presiden Trump bisa mengubah sejarah atas keberanian yang menunjukkan kekuatan. Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. President Trump and I often say, peace through strength. First comes strength, then comes peace. And tonight, President Trump and the United States acted with a lot of strength. Iran melalui Menteri Luar Negerinya Abbas Araghchi mengutuk serangan Amerika Serikat terhadap 3 fasilitas utama nuklir. Menlu Iran bilang negaranya akan mempertahankan kedaulatannya. Abbas bilang serangan Amerika Serikat keterlaluan dan dinilai berkonsekuensi tinggi. Iran bilang mereka memiliki semua pilihan untuk mempertahankan kedaulatan, kepentingan, dan rakyatnya sesuai dengan piagam PBB dan ketentuan-ketentuannya. Abbas juga meminta Dewan Keamanan PBB untuk mengadakan sesi darurat guna mengutuk serangan tersebut. Iran's peaceful nuclear facilities. It is an outrageous, grave, and unprecedented violation of the fundamental principles of the Charter of the United Nations and international law. The warmongering and lawless administration in Washington is solely and fully responsible for the dangerous consequences and far-reaching implications of its act of aggression. In accordance with the UN Charter and its provisions allowing a legitimate response in self-defense, Iran reserves all options to defend its security, interests, and people. Di tengah meningkatnya ketegangan konflik usai Amerika Serikat menyerang fasilitas nuklir Iran, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi terbang ke Rusia untuk bertemu Presiden Vladimir Putin. Kita ketahui Rusia memang jadi salah satu sekutu utama Iran di panggung internasional. Abbas Araghchi bilang Iran dan Rusia selalu berkonsultasi satu sama lain untuk menekankan pentingnya hubungan strategis antara Teheran dan Moskow. Menlu Iran Abbas Araghchi telah mendarat di Moskow, Rusia waktu setempat. Araghchi disebut akan membahas ancaman bersama usai serangan Amerika Serikat yang menyasar pusat nuklir Iran. Iran disinyalir akan mengordinasikan posisi kedua negara terkait eskalasi terkini di Timur Tengah. Meski Rusia menjadi sekutu strategis utama Iran, namun hingga kini Rusia belum menunjukkan langsung dukungan militernya terhadap Iran, khususnya dalam konflik dengan Israel yang melibatkan Amerika Serikat. خب ما و روسیه همیشه نگرانی‌های مشترک داشتیم، دغدغه‌های مشترک داشتیم، دشمنان مشترک داشتیم
و همیشه هم با هم دیگه همفکری کردیم، همراهی کردیم، رایزنی‌های نزدیک داشتیم. برای مقابله با چالش‌های مشترک وجود داره، تهدیدات مشترکی هست و این کاری هست که فردا هم انجام خواهد شد در این شرایط خطیر جدید که نظام بین‌الملل در حقیقت داره تهدید میشه. حتما مشورت‌های ما و روسیه میتونه اهمیت بسیار زیادی داشته باشه و ما مواضع خودمون رو تلاش خواهیم کرد که هماهنگ. Serangan Amerika Serikat ke Iran berpotensi timbulkan dampak yang masif, tidak hanya bagi kedua negara saja saudara, tapi juga bagi stabilitas dan tatanan internasional. Yang paling dekat adalah ancaman terhadap stabilitas kawasan Timur Tengah. Kekhawatiran di sektor ekonomi global juga mencuat soal kemungkinan naiknya harga minyak, inflasi, dan ketidakpastian pasar. Menyikapi serangan Amerika Serikat pada 22 Juni, Parlemen Iran menyetujui rencana penutupan Selat Hormuz yang menjadi jalur pelayaran strategis dan penting untuk pengiriman minyak mentah dunia. Meski keputusan akhir mengenai penutupan Selat Hormuz masih akan ditentukan oleh Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran, penutupan Selat Hormuz adalah upaya Iran untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya sekaligus menunjukkan kekuatan strategisnya serta respon dari tekanan dan ancaman internasional. Eskalasi perang Iran-Israel makin meningkat. Kementerian Luar Negeri mengimbau seluruh WNI yang berada di Iran bersedia dievakuasi. Pada Sabtu 21 Juni, Kemenlu tengah mengevakuasi sebanyak 97 WNI dari total 386 WNI di Iran. Evakuasi WNI dilakukan lewat jalur darat dari Teheran menuju kota di perbatasan di Azerbaijan. Setelah itu WNI dijemput oleh petugas KBRI dan dibawa ke Baku, ibu kota Azerbaijan. Mereka menggunakan 4 bus dan mobil menempuh perjalanan selama 16 jam. Setelah beristirahat di Baku, WNI akan diterbangkan ke Jakarta pada 23 Juni. Menurut Kementerian Luar Negeri, ada total 386 WNI di Iran. Keterlibatan Amerika dalam konflik Israel-Iran memicu kecaman dari sejumlah negara. Eskalasi perang jika terus dibiarkan dikhawatirkan akan memantik perang yang lebih luas. Kini mata dunia tentu menanti langkah-langkah taktis dari para pemimpin dunia untuk secepatnya mengupayakan perdamaian tanpa harus ada lagi korban. Tetap bersama kami di Berita Utama, Saudara. Informasi usai jeda, upaya polisi menangkap pelaku pesta narkoba dihalangi warga. Polisi pun terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Sesaat lagi.